Oke, selamat datang kembali di Baskara Tutorial. Di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial cara mengelompokkan data pada Excel dengan menggunakan makro VBA. Jadi gak usah berlama-lama, mari kita mulai aja videonya. Baik, kita siapkan file baru dengan nama Warung Madura. Bentar, jangan Warung Madura, terlalu brutal sekali. Toko roti. Oh, enggak, toko sembako aja. Baru mulai udah bingung. Oke, kita siapin dulu. Kita save ulang menjadi makro VBA. Oke. Karena ini adalah tutorial singkat, mungkin kita akan bikin daftar datanya itu yang santai aja ya, yang sedikit aja. Kita pakai 3 kolom. Sheet pertama saya buat dengan nama barang, kemudian sheet kedua itu dengan nama kategori. Selanjutnya pada data barang kita buat untuk baris pertama nomor, yang kedua itu nama barang, kemudian yang kolom ketiga itu kategori. Di bagian kategorinya kita bikin nomor, kemudian kategori. Nah, kategorinya kita bikin 4 macam aja ya. Minuman, sembako, terus makanan, dan rokok. Oke, selanjutnya kita akan bikin data dummy dulu ya teman-teman. Oke. Baik teman-teman, saya sudah membuat data dummy sebanyak 200-an lebih, 249 lah ya. Kemudian tahap selanjutnya saya buat sebuah sheet yang ditujukan sebagai tempat pengelompokan datanya. Pada sheet selanjutnya, pada data baru ini saya buat daftar kolomnya itu sama dengan pada bagian data barang. Perbedaannya ini ada di bagian baris 3. Selanjutnya pada bagian 2 saya akan bikin sebuah data validasi yang berbentuk list kategori. Kita buka pada bagian data, kemudian di bagian data validasi kita pilih data validasinya, kemudian kita pilih bagian list. Terus bagian source-nya kita masuk ke bagian sheet kategori dan pilih bagian kategori yang ini. Selanjutnya kita siapkan sebuah tombol perintahnya. Jadi ketika kita klik, proses pengelompokannya itu langsung bisa berjalan. Saya siapin sebuah shape yang berbentuk kotak aja kali ya, gak usah repot-repot. Kemudian kita rapihin ukurannya, kemudian kita ganti namanya menjadi BTN check. Oke, setup sudah selesai. Setup sudah selesai, kita lanjut ke bagian proses penulisan. Berlama-lama kemudian, saya kecilin dulu ya bagian ininya biar nggak kelihatan karena tidak diperlukan ya. Ini bisa dikecilin nggak? Oke, bisa. Udah lebar. Kita tulis, saya geserin ke sini biar saya ada bayangan juga.
Saya kecilin biar kelihatan teman-teman, soalnya nggak kelihatan ini. Geser. Oke. Pertama, kita tentukan dulu variabelnya. Kita sebut sheet 1 ini adalah data barang. Kemudian bagian kelompok data itu kita disebut dengan kelompok data. dim dbrg maksudnya as worksheet. Kemudian kelompok data kita singkat jadi apa ya, WKLP aja lah ya, worksheet kelompok data as worksheet. Nah, kemudian kita tambahin dim last row as long dong. Kemudian i as long, kemudian copy row as long. Ini bagian last row, tujuan saya adalah untuk mencari baris terakhir pada kode barang. I as long, huruf i-nya kecil aja ya, biar kelihatan kayak looping. I di sini digunakan untuk loopingan data, artinya copyin data secara terus-menerus sampai baris last row-nya habis. Kemudian copy row adalah baris terakhir pada kelompok data. Jadi ini last row untuk baris terakhir barang. Kalau copy row ini untuk baris terakhir kelompok data, sedangkan i adalah nanti buat proses loopingnya. Kemudian saya tandain dulu ini set worksheet. Kita tentuin setnya dulu. Kita set dbrg aja, gak usah pakai ww. dbrg itu this workbook dot sheetnya data barang ya teman-teman ya, barang kayak gitu. Kemudian set tadi mana tadi, WKLP ya. Oke, WKLP this workbook dot sheet, kita isi kelompok data, harus sama ya, ini barang sama barang, kelompok data sama kelompok data. Oke. Selanjutnya kita tandain lagi, mungkin ini ambil nilai acuan ya. Nah, nilai acuan itu seperti apa? Nilai acuan itu adalah patokan yang filter data yang akan kita gunakan sebagai proses copy datanya. Di sini di bagian kata kelompok data ada di bagian E2. Jadi kita buat sebuah kalimatnya, acuan 1 itu WKLP di kelompok data kan ya, sip, WKLP dot range, kita tandain E2 dot value, maksudnya isi dari E2 ya. Cek apakah acuan satunya ini kosong ya. Kita bikin rumusnya, if acuan 1 itu sama dengan kosong, maka nanti akan muncul message box-nya itu silahkan pilih nilai. Gak usah pilih nilai, pilih kategori ya, kategori terlebih dahulu. Kita kasih tanda peringatan, mana sini, kita kasih tanda peringatan, tanda seru, exclamation. Kemudian beri judul ininya, message box-nya peringatan. Kemudian kalau misalkan datanya kosong, proses selanjutnya tidak akan berjalan. Kita bikin exit sub, kemudian tutup dengan end if. Oke, selanjutnya saya hapus dulu data lamanya nantinya. Hapus data lama. Enggak data lama, hapus data pada kelompok data gitu.
weko dong, wklp dot rows. Kita mulai dari baris 4, kemudian bentar deh, nah gini aja deh, mana sih, oke, 4 terus dan wklp dot rows dot count dot clear contents. Oke, sip. Nah, maksudnya sebelum melakukan proses saya ingin bagian kelompok datanya ini kosong ya. Jadi benar-benar clear kayak tadi yang saya jelaskan. Oke, kita akan proses cari baris. Mana? Tanda kutipnya mana? Oke. Cari baris. Oke, kita siapin last row kan tadi untuk bagian barang ya, teman-teman. Last row itu sama dengan data barang, sel pada data barang. Kita akan cek dbrg.rows.count. Oke, kita mulai pada pada kolom A. Kecil A besar dong. Terus kita cek, setelah dicek nanti akan terlihat kayak gitu. Bukan terlihat sih, maksudnya dia akan ngecek doang gitu tuh. Ini tuh prosesnya ngecek doang. Nah, setelah proses cek, kita inisiasi dulu baris tujuannya. Inisialisasi baris tujuan. Copy row-nya itu tujuannya adalah baris keempat. Terus setelah itu baru kita mulai proses loopingnya. Sebelum mulai proses looping kita bikin begini dulu. Tandain dulu ya, looping data barang. Looping data barang. Oh ya, saya inginnya kalau misalkan tiap di copy ini nomornya nomor otomatis ya teman-teman. Kalau misalkan kita tulis minuman kan belum tentu muncul. Kalau minuman sih iya 1 sampai 10. Kalau sembako kan dari 11, tapi saya pengennya tiap masuk yang ke sini itu pasti 1. Kita bisa bikin fitur auto num ya. Dim auto num as long. Kemudian auto num-nya itu mulai dari 1. Jadi tiap ada data yang baru itu pasti masuk nomor 1 terus selanjutnya. Baru kita mulai proses looping for i sama dengan 2 sampai last row. Kita tandain dulu, misalkan jika nilai kolomnya, jika nilai kolom pada C itu sesuai dengan acuan 1, kita langsung mulai proses filter datanya. If dbrg.cells itu mulai dari i kecil sama dengan 3, kita mulai di baris 3, dot value sama dengan acuan 1. Oke. Maka kita copyin wklp.cell baris pada kelompok data, copy row, astagfirullah, copy row kolom 1 dot value itu isinya auto 6. Kemudian kita copy lagi wklp dot cell bagian copy row kolom kedua value itu isinya adalah data barang pada sel di bagian sesuai dengan looping, yaitu kolom kedua juga dot value. Saya copyin lagi yang ini ya. Saya agak ribet ngetik ini. Saya copy value, kita tinggal copyin. Terakhir kita baris ke 3 teman-teman. Kemudian kita ganti yang ke 3 gitu. Selanjutnya kalau misalkan kita untuk menghindari double ataupun misalkan ketimpah-timpah, kita bisa tambahin kayak gini, copy row
sama dengan copy row plus 1. Terus auto-num-nya juga auto-num plus 1. Tutup dengan and if, diakhiri for-nya dengan next i, kayak gitu. Nah, saya pengennya setelah selesai muncul notifikasi ya teman-teman. Kita tambahin msg box data berhasil disaring di kelompok berdasarkan kategori pada, kasih spasi, kutip, pada acuan 1, huruf besar semua coy. Oke, kasih peringatan information, kemudian tandanya sukses. Oke, kita tutup. Kayaknya udah selesai nih, udah beres nih guys. Oke, kita coba ya nanti ya. Wait, jangan ke situ. Oke, setelah selesai kita coba teman-teman. Kita misalkan ke bagian makanan. Apa ini? Lah, saya pantesan saya pakainya koma ya, jangan pakai sama dengan. Saya tulisnya tadi saya ulang. Harusnya ini itu koma ya teman-teman, bukan sama dengan. Sorry. Udah selesai. Data berhasil. Nah, ini kenapa menjadi satu semua? Saya lihat dulu. Auto dong. Ini saya salah ngetik loh dari tadi. Auto 6. Saya tuh hapus dulu ya guys. Saya coba lagi. Oke, sudah benar teman-teman. Makanan itu ada 60 biji. Kemudian kalau misalkan kita ganti rokok itu berubah jadi udud semua. Kita minuman jadi minuman. Oke, kalau misalkan kita sembako, kita jadi sembako. Oke teman-teman, jika video bermanfaat, silahkan share dan subscribe juga, jangan lupa, biar saya lebih semangat bikin kontennya. Terima kasih. Jangan lupa untuk nonton tutorial berikutnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.